Sambo mengajukan banding usai dipecat pengacara Brigadir J. Hak dia, tapi kita harap tetap PTDH. Mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022 izinkan kami mengajukan banding apapun keputusan banding kami siap untuk melaksanakan. Ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Nanti untuk sekretaris KKIP banding ya dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya. Ya, yang jelas yang bersangkutan pun sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang banding nantinya. Saya yakin itu tidak mungkin akan dikabulkan karena dugaan pidananya dia yang disangkakan kepada dia itu adalah ancaman hukumannya hukuman mati dan proses sudah berjalan sudah sampai ke jaksa penuntut umum berkasnya dan juga pasal-pasal lain yang disangkakan kepada dia itu yang tidak perlu nunggu putusan pengadilan sudah terbukti semua gitu. Kalau dia banding itu kan hak beliau, tetapi kita tetap berharap supaya tetap PTDH. Itu akal-akalan dia supaya dia tetap jadi anggota polisi dan tetap mendapatkan hak pensiun kalau dia mundur kan gitu. Tapi kiri bang, kamera kiri bang, kamera komisi kode etik supaya tidak bang nggak usah ke orang. Iya, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menanggapi langkah Irjen Verdi Sambo yang mengajukan banding atas pemecatan dirinya dari institusi Polri. Menurut penuturannya, pengajuan banding merupakan hak dari mantan Kadif Propam Polri tersebut. Meski demikian, Kamarudin mengatakan pihaknya menginginkan agar Verdi Sambo tetap dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kalau dia banding itu hak dia, tapi kita berharap tetap PTDH, kata Kamarudin di Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Sementara terkait surat pengunduran diri yang diajukan Irjen Verdi Sambo, Kamarudin mengatakan hal itu merupakan rencana Verdi Sambo agar tetap menjadi anggota kepolisian. Itu akalan-akalan dia nih, supaya tetap menjadi anggota polisi dan tetap mendapatkan hak-hak pensiun kalau dia mundurkan begitu. Tapi saya ingatkan kepada Komisi Kode Etik supaya tidak menghiraukan, katanya. Diberitakan sebelumnya bekas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo mengajukan banding setelah mendengar putusan hasil sidang KKIP di gedung TMCC Mabes Polri Jakarta. Adapun hasil sidang KKIP memutuskan Verdi Sambo mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mohon izin sesuai dengan pasal 69 PP Perpol 7 tahun 2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan, kata Verdi Sambo setelah mendengarkan hasil putusan sidang. Ya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan mekanisme banding tersebut. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 diberikan kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja, kata Dedi di gedung TNCC Mabes Polri. Setelahnya, lanjut Dedi, Sambo menerima sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 21 hari. Selama waktu tersebut, katanya, Sekretaris KIPP akan memutuskan pengajuan banding tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 69, nanti untuk Sekretaris KIPP dalam waktu banding 21 hari akan memutuskan keputusannya. Apakah keputusannya tersebut sama dengan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan. Yang jelas, yang bersangkutan sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil sidang bandingnya, ujarnya. Sebelumnya, Verdi Sambo akhirnya diputuskan dipecat dari Polri setelah 5 jenderal sepakat menandatangani keputusan sidang etik. Berkas berita pemecatan Irjen Verdi Sambo itu ditandatangani setelah Irjen Rudolf Albert Roja bersama 4 jenderal lainnya sepakat memecat tersangka pembunuh Verdi Sambo dalam sidang kode etik yang digelar secara maraton sejak Kamis 25 Agustus 2022 pagi hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Irjen Rudolf Albert Roja merupakan salah satu dari 5 jenderal polisi yang dipercayakan menyidangkan Irjen Verdi Sambo dalam sidang kode etik kepolisian, kemudian memecatnya dari institusi Polri. Lantas siapakah sosok Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Rudolf Albert Roja ini? Sosok ini lahir pada 30 Mei 1966 di ND, Kabupaten ND Flores, Provinsi NTT. Ia merupakan seorang perwira tinggi Polri dan sejak 27 September 2019 menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Sabara Paharkam Polri. Dan inilah 5 jenderal yang sepakat telah menekan pemecatan atau pemberhentian sidang
secara tidak hormat pada Irjen Verdi Sambo. Yang pertama adalah Kepala Baintelkam Polri sekaligus pemimpin sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Komjen Ahmad Taufiri. Yang kedua, anggota sidang Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Komjen Agung Budi Marioto. Yang ketiga, anggota sidang Kadif Propam Polri Irjen Syahdiartono. Yang keempat, anggota sidang Analis Kebijakan Utama Bidang Sabara Baharkam Polri Irjen Rudolf Albert Roja. Yang kelima, anggota sidang Gubernur PT IKA Irjen Yazid Fanani. Ya, yang lebih menarik dari ini sebenarnya adalah soal siapa pembuat skenario yang diduga sebagai staf Kapolri. Kini namanya mencuat dan menjadi buronan netizen. Sementara itu, mundur dari staf ahli Kapolri, peran Fahmi Alamsyah langsung dipertanyakan. Apakah ikut membuat skenario? Ya, resmi mundur dari staf ahli Kapolri, peran Fahmi Alamsyah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua langsung dipertanyakan. Pertanyaannya, benarkah sosok Fahmi Alamsyah adalah orang yang ikut membantu membuat skenario bersama Verdi Sambo terkait kematian Brigadir Joshua Huta Barat? Diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berbicara mengenai dugaan keterlibatan Fahmi Alamsyah yang disebut membantu Verdi Sambo dalam menyusun skenario pembunuhan Brigadir J. Hal itu disampaikan Listio Sigit Prabowo ketika rapat bersama anggota Komisi 3 yang sudah diangkat pada saat kepemimpinan Kapolri sebelumnya. Kapolri kemudian mengungkapkan dirinya tidak pernah bertemu dengan Fahmi Alamsyah secara langsung. Menurut Listio Sigit Prabowo, Fahmi Alamsyah lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Verdi Sambo. Namun dalam kesehariannya saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan karena memang yang bersangkutan sehari-harinya lebih banyak bersama dengan Verdi Sambo. Jelas Kapolri dalam rapat. Lebih lanjut terkait dengan Fahmi Alamsyah memiliki peran sebagai pembuat rekayasa kasus, Kapolri sudah memerintahkan tim khusus untuk mendalami hal itu. Jika ditemukan bukti, maka tim khusus disebut akan memproses Fahmi secara hukum. Jadi ini kan supaya juga menjadi clear. Dan saat ini Fahmi juga sudah mengundurkan diri dan ini juga atas kesepakatan dan permintaan dari rekan-rekan penasihat ahli yang lain. Kata Listio Sigit, kami saat ini sedang menyusun rencana penasihat Kapolri yang baru, ujarnya. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mempertanyakan langsung kepada Kapolri Listio Sigit soal nama Fahmi Alamsyah di kasus penembakan Brigadir J. Pak Kapolri belum menjawab siapa Fahmi Alamsyah. Fahmi itu penasihat Kapolri tapi bekerja untuk Sambo. Kalau Fahmi terlibat, kok tidak ada namanya sebagai tersangka? Tanya Arteria Dahlan. Ya, tingkah Fahmi Alamsyah memang membuat dongkol. Dilansir dari Tribun Jakarta, penasihat ahli Kapolri bidang media sosial Rustika Herlambang menegaskan tidak tahu soal Fahmi Alamsyah yang menulis skenario pembunuhan Brigadir J. Rustika mengaku rekan-rekan sesama penasihat Polri merasa kaget dan dongkol dengan Fahmi Alamsyah. Oh iyalah, para penasihat Kapolri kaget. Kok kamu membuat skenario kita nggak tahu? Kamu kan posisinya penasihat Kapolri, bukannya Verdi Sambo, tegas Rustika. Di akhir pernyataannya, Rustika Herlambang mengaku sama sekali tidak tahu soal tingkah tidak terpuji Fahmi Alamsyah. Fahmi Alamsyah memang disebut-sebut memiliki dua peranan penting dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara, Hermawan Sulistyo. Peranan pertama Fahmi Alamsyah menurut Hermawan adalah pihak yang membagi-bagikan uang dalam pusaran kasus pembunuhan yang diotaki oleh Verdi Sambo. Hermawan Sulistyo juga lebih lanjut menyampaikan Fahmi Alamsyah dalam eksistensinya bukan hanya dikenal sebagai staf dan penasihat ahli Kapolri saja. Lebih dari itu, kata Hermawan Sulistyo, Fahmi Alamsyah bahkan dikenal kerap membagi-bagikan uang. Hermawan Sulistyo mengaku tidak tahu dari mana asal-usul uang yang dibagikan oleh Fahmi Alamsyah kepada sejumlah pihak. Dan peranan kedua Fahmi Alamsyah adalah menyusun skenario pembunuhan Brigadir J seolah-olah terjadi adu tembak karena adanya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati.